Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka meminta tanda, kalau memang Allah itu ada, berikan tanda kepada kami, supaya kami bisa memegang, meraba, dan melihat dirinya. Orang-orang ateis lupa bahwa setiap hari Allah memberikan 3 tanda yang luar biasa kepada kita semua. Yang pertama, kehidupan. Kita bisa hidup karena Allah memberikan rohnya yang kudus, rohnya yang hidup, sehingga kita pun bisa hidup. Tanda kedua yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yakni kesehatan. Karena kesehatan itulah Allah memberikan kepada kita tanda bahwa Dia sungguh merahmati dan memberkati dan mencintai kita. Tanda ketiga yang bisa sungguh kita lihat dengan mata kita, yaitu sesama kita, yakni yang paling dekat adalah keluarga kita. Ketika keluarga ada cinta kasih, saling mengasihi, memaafkan, menyayangi, mencintai satu sama lain, Allah bekerja di situ. Dan Allah bekerja melalui keluarga yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setiap hari Allah memberikan 3 tanda kepada kita yang luar biasa. Kalau kita pernah mengambil misalnya getah pohon atau apapun, kalau dibawa ke dalam mikroskop, kita bisa melihat bagaimana getah pohon itu bergerak. Seperti darah manusia pun juga bergerak. Itu tandanya siapa yang menggerakkan itu semua kalau bukan Allah sebagai sumber yang menggerakkan segala sesuatu dan yang menjadi sumber dari segala kehidupan yang ada di alam semesta ini. Tanda-tanda diberikan kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah itu hadir. Tapi seringkali manusia tidak peka untuk melihat tanda-tanda itu semua. Dan pada hari ini juga dalam Injil, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu meminta tanda kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus adalah penggenap dari segala nubuatan para nabi, dan Allah sungguh menggenapi nubuatan para nabi melalui keadaan Yesus Kristus. Pada tanda yang diberikan oleh Yesus itu banyak. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Semua ada banyak mukjizat. Kalau orang peka, orang bisa melihat bahwa Allah sudah bekerja. Tetapi karena mereka tidak percaya dan menganggap Yesus sebagai batu sandungan bagi mereka, karena Yesus seringkali mengkritik mereka, mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus, maka itu menutup mata mereka sehingga mereka tidak peka dan malah mereka meminta tanda. Yesus katakan angkatan ini tidak akan diberi tanda. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam gereja Katolik, Allah memberikan tanda luar biasa kepada kita. Yang Anda bisa lihat yaitu sakramen Maha Kudus. Kita percaya sakramen Maha Kudus itu bukan simbol, tapi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang diberikan kepada kita. Pertanyaan, mengapa Allah memberikan, Yesus memberikan tanda yang luar biasa kepada kita? Karena apa? Hukum ternyata tidak bisa mengubah manusia. Belajar dari kesalahan bangsa Israel. Dalam perjanjian lama, Allah memberikan 10 perintah Allah. Memberikan hukum itu supaya mereka taati, supaya mereka berubah, dan sungguh menjadi bangsa yang merdeka dengan mental yang merdeka. Tetapi apa terjadi? Ternyata hukum tidak mampu mengubah manusia. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa hukum tidak mampu menjinakkan tubuh manusia yang liar ini. Maka itu sebelum Dia menderita, Dia memberikan tubuh dan darahnya. Supaya apa? Supaya mengubah kita dari dalam, menjinakkan tubuh kita yang liar ini. Kalau Anda perhatikan, kalau Anda yang seringkali misa pagi, Anda perhatikan, 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau Anda tidak misa pagi lagi, karena Anda terbiasa misa pagi, dan 3 hari, 4 hari Anda tidak misa pagi lagi, Anda bisa lihat bagaimana gejolak tubuh kita luar biasa. Kita akan lebih cepat emosi, lebih cepat marah, lebih cepat tersinggung, dan banyak hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Ketika kita makan tubuh Tuhan, itulah Dia masuk ke dalam diri kita, Dia mengubah diri kita, dan membuat hati kita menjadi bersih, dan Dia menjinakkan tubuh kita. Yang berikutnya juga, ketika Pentakosta, selain tubuh dan darah Kristus, Yesus memberikan tanda kepada kita semua, kepada para rasul. Dia memberikan juga tanda yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang sangat berubah, membuat kita jadi dulu penakut menjadi pemberani, pemalu menjadi orang yang berani mewartakan Kristus. Kita bisa melihat para rasul berubah ketika mereka mendapat Roh Kudus, berani bermisi, berani mewartakan Kristus yang pada awalnya itu sang ketakutan dan tidak berani. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam gereja Katolik, Tuhan memberikan kepada kita tanda yang luar biasa, sakramen Maha Kudus, dan sampai detik ini, melalui tradisi gereja Katolik itu dipertahankan sampai dengan hari ini.
Dan tanda itu kita terima, yaitu tubuh dan darah Kristus yang masuk dalam tubuh kita, mengubah kita dari dalam, yang menjinakkan tubuh kita yang liar, dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita, memampukan kita untuk melakukan banyak pelayanan dan banyak mukjizat. Santo Santa adalah contoh bagaimana manusia berdosa yang dulunya terpisah dari Allah, karena menerima tubuh Tuhan dan mendapat Roh Kudus, akhirnya mereka pun bisa masuk ke surga, bergabung dengan Bapa dalam perjamuan kudus di surga. Mereka bisa, kita juga pasti bisa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.